One, two, three, four. Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita masuk ke episode terakhir untuk review musim ya 2024-25, dimana kita di sini akan membahas pelajaran apa yang bisa kita ambil dari musim 24-25 kemarin ini, yang bisa kita bawa ke musim yang akan datang, musim 25-26. Kita juga akan membahas tentang harapan yang kita inginkan dari klub kita ini ya di musim depan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Kita saat ini sedang mengejar 5.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Ya, tidak berlama-lama kita akan masuk ya ke pembahasan kita untuk pelajaran apa yang bisa kita bawa untuk musim 2025-26 ya, dari musim kemarin ini. Yang pertama menurut saya adalah bagaimana kita harus bisa menjaga keunggulan. Jadi ini untuk semua lini pertahanan, lini midfield, dan lini penyerang ya. Karena kita di musim ini kita kehilangan 21 poin dari posisi unggul. Jadi dari posisi di mana kita sudah unggul terlebih dahulu dengan jumlah gol ya, lalu menjadi kalah atau seri. Dan ini kita kehilangan 21 poin karena hal tersebut ya, karena seri atau kalah dari posisi yang harusnya kita sudah unggul ya. Jadi tidak bisa menjaga keunggulan. Dimana kalau kita lihat Liverpool itu musim ini itu mereka ada di 84 poin dan kita ada di 74 poin. Jadi harusnya kalau kita bisa menjaga seminimal-minimalnya 11 aja deh, nggak usah 21 poin ini, tapi 11 poin kita bisa jaga keunggulan kita, harusnya itu kita bisa juara dengan 85 poin gitu. Jadi ini satu hal yang harus diperhatikan, bagaimana lini pertahanan menjaga agar tidak kebobolan dari posisi unggul, tapi juga dari lini serang kita bagaimana mencetak gol agar terus menambah keunggulan. Jadi biar ketika lawan itu mencetak gol itu tidak menjadi masalah bagi kita gitu ya. Jadi ada bempernya dari sisi jumlah golnya itu gitu. Nah, ini menurut saya satu hal yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita dari unggul lalu berakhir seri atau bahkan kalah gitu ya. Berikutnya sih ini juga sehubungan dengan tadi ya, jumlah poin yang kita kehilangan adalah musim ini kita terlalu banyak serinya ya. Kita jumlah serinya ini 14 ya, ini kedua terbanyak dibandingkan Everton ya. Everton itu kalau nggak salah, sebentar saya sambil cek, Everton itu ada di, ya benar, Everton ini ada di posisi 13, mereka dengan 15 seri ya. Kita ini terlalu banyak serinya, padahal kita kalah hanya 4 kali ya, sama dengan Liverpool kalah hanya 4 kali, tapi seri kita 14 ini terlalu banyak gitu. Jadi ini yang menurut saya yang harus benar-benar diperhatikan, bagaimana kita harus bisa menjaga keunggulan dan mendapatkan kemenangan gitu ya. Ini untuk ya, ini masalah seri-seri ini yang menurut saya menjadi problem kita musim ini ya, yang ya harus benar-benar kita putar balikan itu. Untuk musim depan jangan terlalu banyak seri, tapi bukan berarti jadi kalah gitu ya. Bahwa hasil-hasil seri ini harus bagaimana kita mengubah ini menjadi kemenangan gitu ya. Berikutnya masalahnya ini juga sehubungan dengan seri ini ya tadi, sehubungan dengan seri, sehubungan dengan kalah. Ini banyak juga hasil seri dan kalah itu ini berasal dari keputusan-keputusan wasit yang bisa dibilang kontroversial gitu. Kalau kita lihat, kita ini ada di peringkat 18 ya untuk pelanggaran. Jadi sebenarnya jumlah pelanggaran kita sangat rendah dengan 64 pelanggaran. Ya, pelanggaran kita rendah, jumlah pelanggaran kita rendah. Tapi dengan pelanggaran yang rendah ini kita punya 6 kartu merah.
Ya, jadi ini perlu di menjadi satu perhatian ya. Apakah memang pemain kita yang tidak disiplin atau wasit yang eh, tidak 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 berpihak gitu loh. Ya karena menurut saya ini amat sangat tidak proporsional ya dengan jumlah pelanggaran kita yang sangat rendah. Tapi kok kartu merahnya sangat tinggi gitu. Jadi ini amat sangat tidak proporsional. Jadi kalau kita lihat dari jumlah pelanggaran, kita tidak punya masalah disiplin. Ya, jumlah pelanggaran kita sedikit gitu. Urutan ke-18. Jadi ini yang menurut saya mungkin problemnya ya adalah di wasit, dan ya mau nggak mau ini Arteta, ini menurut saya juga Arteta harus belajar jangan terlalu ngegas sama wasit gitu ya. Jadi jangan terlalu ngegas sama wasit, karena kalau udah terlalu ngegas ini problemnya adalah wasit jadi tidak simpatik kepada kita gitu ya. Ya jadi ini mungkin ya di satu sisi saya juga merasa bahwa wasit ini kadang keputusannya nggak beres gitu ya. Tapi dengan lalu Arteta ngegas ke wasit di pinggir lapangan, protes keras ke wasit, lalu di konferensi pers juga mengungkit itu kembali, mengungkapkan kekesalan itu di konferensi pers, lalu menunjukkan kesalahan-kesalahan wasit di konferensi pers. Itu menurut saya adalah hal yang sangat-sangat tidak diperlukan gitu ya. Jadi itu hal yang menurut saya ya jangan dilakukan lah seperti itu gitu ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya perlu diperhatikan oleh Arteta. Musim depan tolong jangan terlalu ngegas sama wasit, walaupun kita tahu wasit ini posisinya tidak dalam posisi yang nggak terlalu benar gitu ya. Berikutnya adalah untuk ya ini bagaimana Arteta harus belajar untuk manajemen kompetisi ya, mengatur permainan antar kompetisi, jadi agar jangan terlalu terkonsentrasi pada satu kompetisi sehingga melupakan kompetisi yang lain. Kita lihat bagaimana beberapa kali berkonsentrasi ke IPL itu lalu mengabaikan untuk Carabao Cup, FA Cup, lalu juga ketika kita berkonsentrasi di Champions League itu lalu mengabaikan IPL ya. Jadi ini menurut saya juga satu kritik saya kepada Arteta, bagaimana dia harus mengatur manajemen kompetisi dan mengatur permainan jadi biar tidak mengabaikan kompetisi satu dengan yang lain. Maaf ya teman-teman, itu ada yang jatuh gitu ya. Next adalah ya tadi sehubungan dengan manajemen kompetisi, ini adalah bagaimana kita harus bisa melakukan rotasi pemain. Ya, ini mungkin juga satu problem di mana pemain yang kita punya mungkin levelnya tidak terlalu setara sehingga Arteta takut untuk melakukan rotasi pemain, dan ini menurut saya adalah satu hal yang harus diperhatikan. Dan ini juga mungkin menjadi tugas bagi Andrea Berta ya untuk mendatangkan pemain-pemain yang bisa dijadikan rotasi oleh Arteta. Jadi bukan hanya Arteta yang disalahkan untuk rotasi pemain ini, tapi bagaimana pemain yang ada ini jadi biar Arteta nggak takut untuk melakukan rotasi. Ya ini pelajaran yang menurut saya harus dibawa dari musim ini ya, dari musim yang kemarin untuk musim yang besok ini. Lalu apa yang bisa kita harapkan untuk musim depan? Yang pasti ini kalau pengharapan untuk musim depan, impiannya terutama adalah jadi juara IPL ya. Dan bagaimana kita juga di Champions League minimal bisa sampai final lah ya. Dan juga sebenarnya untuk di FA Cup dan Carabao Cup harusnya kita lebih bisa sering ke final gitu. Jadi menurut saya paling enggak untuk Champions League, Carabao Cup dan FA Cup, menurut saya paling enggak salah satu dari ini kita harus sampai di final untuk musim depan, dan IPL harus juara ya, karena ini udah menurut saya ya kita harus bisa lompat ke sana gitulah ya untuk harapannya. Lalu berikutnya adalah untuk transfer ya. Ini jadi kunci untuk penguatan di berbagai posisi, terutama saat ini mungkin yang perlu kita perkuat adalah di penyerang sayap kiri, central forward, lalu pelapis bagi Odegaard,
pelapis bagi defender kita juga mungkin satu pemain yang bisa di berbagai posisi, dan juga pelapisnya David Raya gitu. Dan ini ya paling enggak untuk dari sisi transfer ini menurut saya kita sudah memulai dengan baik ya. Pada saat saya merekam ini kita udah udah sedikit lagi nih ya bisa mendatangkan defensive midfield terbaik di Eropa ya, Martin Zubimendi. Jadi ini sudah awal jendela transfer yang sangat menjanjikan kalau menurut saya, yang semoga bisa diikuti dengan tadi transfer yang lain gitu. Jadi ini awal transfer yang menurut saya menjanjikan. Pada saat saya merekam ini kita tinggal menunggu tes medis bagi Zubimendi gitu ya. Ya itu sih teman-teman, dari saya kita untuk penutup dari review musim ya 2024-25. Bagaimana ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita harapkan untuk musim depan gitu ya. Yang pasti saya harapannya adalah ya ini di transfer ini kita bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas untuk kita tadi bisa meraih piala-piala yang kita inginkan gitu ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih dulu nih untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk para member yang sudah menyisihkan dananya ya, sehingga bisa mendukung channel ini untuk terus berkarya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.